Perkenalkan, nama saya Ahnaf Zahi Musadat dari kelas 12 MC. Di sini saya akan membuat tugas video mata pelajaran CNC dengan guru pengampu Pak Ambar Kurniawan SPD. Oke, di sini sudah ada gambar benda kerja yang akan dibuat. Sebelum kita mengerjakan benda kerja ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini kita bisa lihat panjang dari tal benda kerja tersebut adalah 75 mm. Diameter besar yaitu 50 mm dan diameter kecilnya yaitu 20 mm. Di sini juga banyak hal-hal yang perlu diperhatikan lebih jelas lagi. Dan poin-poin penting lainnya yang kita perhatikan yaitu adalah salah satunya adalah chamfer. Chamfer di sini berukuran 3 mm dan sudut 45 derajat. Dan satu lagi yaitu adalah cekung. Cekung di sini menggunakan radius 2. Di bawahnya juga terdapat cembung. Cembung di sini sama yaitu dengan radius 2. Kita geser untuk sebelahnya. Di sini terdapat cembung. Di cembung di sini menggunakan radius 4. Di sampingnya terdapat cekung dengan radius 17 mm. Kemudian di sini juga terdapat cembung lagi. Cembung di sini menggunakan radius 4. Untuk job yang ini saya akan menambahkan proses penguliran dan pengeboran. Di sini saya akan melakukan proses penguliran yang sepanjang 10 mm dan proses pengeboran. Oke. Saya rasa penjelasan gambar ini sudah cukup. Oke, di sini sudah ada program yang saya buat kemarin, dan di sini saya akan menjelaskan cara membuat program tersebut ataupun bagaimana cara program itu bekerja. Jadi ada beberapa tahapan atau proses yang kita harus lakukan sebelum membuat program tersebut. Yang pertama adalah running. Proses roughing yaitu proses di mana mengurangi diameter benda kerja sebelum proses finishing. Jadi kode yang harus kita masukkan pertama yaitu T1 M303 S390, yaitu untuk memasukkan pahat rata, M3 untuk memutar spindle, dan speed yang saya gunakan yaitu 390 dan G0 X53 dan Z3 yaitu, dan M08 untuk menyalakan coolant, dan G90 di sini bisa diartikan sama dengan G1. Namun G90 ini untuk siklus pembuatan memanjang. G90 ini akan dibuka kode pemrograman. Kemudian di diameter menjadi 53 dan sejauh min 75 dengan kecepatan pemagaman 22, yaitu
akan menuju diameter 51 dan menuju diameter 50,1 dan menuju diameter dan di bawahnya adalah 30 X55 dan Z3 akan kembali di posisi Z3 dan G90 X48 Z-60 dan V0.2. G90 itu masih sama seperti yang di atas dan di sini menuju diameter 48 sepanjang min 60 dengan kecepatan yaitu masih sama seperti yang di atas yaitu 20. Kemudian menuju X46, X44, X42 dan X4001. G0X51 Z3 yaitu pahat akan mundur sebanyak 51 dan panjang sudah Z3. G90 Z38 X48 dan Z-45 dan ini masih sama seperti yang di atas, namun bedanya yaitu diameternya itu menuju 36 dan diameter 34 dan diameter 32 sampai diameter 30,1. G0 X41 Z3 pahat mundur pada posisi 41 mm dan kembali pada posisi Z3. Yang kemudian yaitu adalah G90 X28 dan Z-13,1 yaitu masih sama seperti yang di atas, namun bedanya adalah diameter yang berjalan adalah 26, 24, 22 sampai 20,1. Kemudian G0 X21 Z3 pahat mundur pada posisi 31 dan akan kembali pada Z3. Kenapa saya memasukkan X31, 41 dan 51? Karena saya mau menambahkan angka 1 pada diameter terbesar sebelum pembuatan. Oke, kita lanjut pada proses yang selanjutnya, yaitu finishing. Di sini proses finishing diawali dengan T2 M03 S800. Di sini saya menggunakan pahat untuk finishing dan speed yang saya gunakan adalah 800. Untuk speed ini biasanya menggunakan 2 kali speed roughing. Jadi di sini kita menggunakan 800. Kemudian G0 X53 Z3 X0 M8 untuk menghitungan kolom, G1 Z0 F0,5 yaitu kecepatan pemakaman menggunakan 0,5. Kemudian X14 X20 Z-3 Z-13 G3 dan X24 Z-14 R2 F05 G03 itu untuk membuat cekung dengan kecepatan pemakaman yaitu 0,5. G1 26 G2 X30 min Z-17 R2 F05. Di sini G02 di sini untuk membuat cekung.
kecepatan pemakanan 0,5. Kemudian G01 di sini Z-35 X32 G02 X40 Z-39 cekung di sini menggunakan radius 304. G2 di sini untuk membuat cekung di sini menggunakan radius 4. Kemudian G1 Z-3,5 di G3 X40 Z-55 R17 G3 di sini untuk membuat cekung di sini menggunakan radius 17. G01 Z-60 X42 G02 X50 Z-64 R4 G2 di sini untuk gunanya untuk membuat cembung di sini menggunakan radius 4. G01 Z-75 X53 G0 Z500 yaitu untuk menjauhkan pahat M9 M5 M30 M5 yaitu untuk mematikan spindle, dan yang terakhir yaitu M30 yaitu untuk mengakhiri sebuah program. Kita lanjut tahap selanjutnya yaitu ulir. Di awal ulir yaitu kita menggunakan T3 M3 S500. T3 di sini untuk mengganti pahat yaitu pahat ulir. M3 untuk memutar spindle. S500 yaitu untuk kecepatan silinder. G0 X20 Z3 G92 X19,8 Z-10 V1,5. Untuk G92 di sini yaitu adalah siklus untuk pembuatan ulir. Kemudian untuk panjang penguliran di sini yaitu adalah 10 mF. Di sini bukan untuk pemakanan, yaitu untuk ulir. Untuk jarak yang digunakan adalah 1,5. Kemudian X19,6 X19,4 X19,2 X19 X18,8 X18,6 X18,5. Kemudian G0 X30 Z100 X30 yaitu untuk membebaskan pahat, Z100 yaitu untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian M03 untuk mematikan spindle, M30 yaitu untuk mengakhiri sebuah program. Dan selanjutnya ada pengeboran. Dalam proses pengeboran ini akan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah proses pengeboran yaitu diameter 8, diameter 10 dan yang terakhir adalah diameter 12. Dan dimulai dari T4 M03 S500 dan G0 X0 Z3 M08 untuk S08 M08 G74 R1 G74 Z-50 G3000 F02 G030 Z100 dan M09. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah T5 M03 S500 G03
X0, Z3, M8, G74, R1, G74, Z-40, Q3000, V0.2, G0, X30, Z100, dan M9. Kemudian yang terakhir yaitu T6, M03, S500. T6 di sini saya menggunakan diameter 12, M03 untuk menghidupkan spindle, dan kecepatan yaitu 500. G0, X0, Z3 yaitu untuk titik pusat, M08 yaitu untuk menghidupkan coolant, G74, R1, G74, Z-30, X3000, V0.2, G0, X30, Z100 sama yaitu untuk menjauhkan pahat, M909, M5, dan M30 yaitu untuk mengakhiri program. Kita lanjut untuk proses pengerjaannya. Oke, yang pertama kalian bisa membuat aplikasinya terlebih dahulu. Tunggu untuk proses sebentar. Kemudian jika sudah seperti ini, kalian bisa di pojok kanan atas terdapat kolom untuk kolom yang nomor 2. Kalian klik new project, kemudian centang saja. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik saja kolom ketiga untuk menyeting panjang benda kerja yang kalian inginkan. Di sini untuk panjangnya saya memilih 140. Untuk diameternya saya memilih 55. Dan untuk benda kerjanya benda kerja yang masuk ke cekam saya akan milih 40. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik di kolom keempat untuk mengatur pahat. Di sini kalian bisa mencari pahat tersebut. Terus yang pahatnya akan saya masukkan yaitu adalah nomor 5. Pertama nomor 5 yaitu nomor 28, dan saya akan memasukkan yang ke 103, pahat ke nomor 103. Kemudian untuk tools nomor 4, bor yaitu nomor 185, dan diameter bor diameter 10 dan diameter 12. Oke. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kolom kelima. Maka di sini kalian akan menulis program tersebut. Di sini adalah tempat untuk memasukkan kode pemrograman. Untuk itu di sini kalian bisa mengklik kolom bawah, papan ketik seperti ini. Kalian bisa memasukkan program. Dimulai dari memasukkan T1, kemudian bisa memasukkan M3, kan S390. Oke, di sini kalian bisa teruskan saja sampai bawah. Di sini saya sudah ada file yang sudah jadi, maka saya akan menggunakan file yang sudah jadi.
Oke, sekarang sudah masuk, dan ini program yang saya buat sudah jadi, dan saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk pada proses roughing, saya masukkan pada kolom pertama. Kemudian untuk kolom kedua saya masukkan proses penguliran, dan yang terakhir saya masukkan proses pengeboran. Oke, jika sudah, kita akan coba. Jika sudah, akan saya coba. Di sini akan menuju diameter kecilnya tadi, dan menuju diameter 40,1. Kemudian akan menuju diameter 30,1. Dan yang terakhir menuju diameter 20,1. Jika sudah, akan terjadi penggantian pahat dan akan dilakukan proses finishing. Proses finishing di sini mencakup seperti pembuatan chamfer. Di sini juga menggunakan cekung dan cembung. Dan selanjutnya yaitu proses penguliran. Proses penguliran ini akan terjadi selama 8 kali penguliran. Oke, benda kerja yang kita sudah jadi yaitu tinggal proses pengeboran dengan 3 tahap, yaitu diameter 8 sejauh 50 mm, diameter 10 sejauh 50 mm, dan diameter 12 dengan sejauh 20 mm. Oke, baik, kita coba saja. Di sini dia akan seperti maju mundur. Fungsinya untuk membuang brem yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita menggunakan diameter ke bor yang kedua, yaitu diameter 10. Sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menggunakan diameter 12. Oke, sudah selesai, dan benda kerjanya akan terlihat seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tugas video dari saya, dan saya mohon maaf bila tadi ada kesalahan berbicara maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berterima kasih kepada guru pembimbing saya yang sehingga saya bisa melakukan membuat tugas video ini. Sekian, terima kasih.